KBR Inspiratif Terpercaya. Pagi di Pantai Bengkak, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari sini kita bisa melihat langsung Selat Bali. Matahari terik menyertai pemandangan di depan mata saya, hamparan pohon mangrove hijau. Hamparan mangrove luas ini adalah buah kerja keras kelompok masyarakat Tirtawangi. Mereka mengkonservasi mangrove yang rusak akibat penebangan liar oleh warga. Rusdianto adalah sekretaris kelompok masyarakat Tirtawangi, pengelola Mangrove Center di sana. Mangrove Center merupakan kawasan wisata edukasi bakau. Tapi di sini sepi, meski pemerintah Kabupaten Banyuwangi membolehkan tempat wisata dibuka di tengah pandemi COVID-19. Masih belum buka, karena masih kurang peralatan protokol COVID-nya. Kawasan wisata edukasi Mangrove Center Bengkak luasnya 1.500 hektar lebih dengan 8 jenis bakau. Ini menjadikan Bengkak sebagai wilayah dengan variasi bakau paling kaya. Antara tahun 2013 hingga 2016, hamparan mangrove ini dibabat warga. Ada yang dijadikan kayu bakar atau kawasannya dibuka untuk permukiman. Kalau dulu karena rusak ya orang-orang ngambil mangrove ini buat kayu tomang ini nanti buat rumah yang kena rusak-rusak terus tiap hari masyarakat ini ngambil terus tiap harinya di sini. Kalau dipotong-potong buat apa? Ini mau dijual ada pak repotan katanya. Untuk kayu bakar ya? Iya. Akhirnya ini rusak terus. Lewat edukasi dan dialog, warga sadar dengan bahaya perusakan mangrove. Fungsinya ini dulu ya zaman bapak saya ini. Buat ini karena fungsinya pengaman air laut. Iya. Untuk menahan pasirnya ini. Biar ada maksudnya pasirnya dia keluar, tidak keluar. Iya. Kalau coba tidak ada mangrove ini habis. Iya. Tidak ada rumah di sini. Habis semua. Sejak 2014, warga berupaya memulihkan mangrove di Pantai Bengkak, Banyuwangi. Sudah 8,5 hektar mangrove yang kembali sehat. Kita lakukan penanaman 1 bulan sekali untuk pengambilan bibit dan penanaman bibit sekitar ratusan bibit kita tanam bersama warga dan kelompok. Demi menambah keyakinan warga akan manfaat mangrove, kelompok Tirtawangi merintis wisata edukasi Mangrove Center. Wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati sekaligus menanam bibit mangrove. Yang dijadikan daya tarik yaitu ya ini seperti rawa-rawa yang di bawah ini banyak ikannya. Ikan ini memang kita sengaja tidak mengkonsumsi atau memanen gitu. Kita tinggalkan begitu saja agar supaya pengunjung bisa melihat-lihat ya bagaimana kondisi ikannya itu, dan banyak burung-burung secara alami yang ada di kawasan Mangrove Center Bengkak ini. Jadi para wisatawan atau pengunjung tertarik dengan banyaknya hal alami yang ada di Mangrove Center. Wisata edukasi Mangrove Center Bengkak lantas jadi salah satu destinasi wisata andalan di Banyuwangi dengan omset 9 juta rupiah per hari. Tapi semuanya berubah karena pandemi COVID-19. Lantas bagaimana nasib konservasi dan wisata mangrove di masa pandemi? Sejak pagi, Rusdianto bersama warga membersihkan sampah di kawasan mangrove Pantai Bengkak, Banyuwangi. Mereka juga menanam bibit mangrove. Kita
bersih-bersih ya, bersih-bersih dipandu oleh warga sekitar sini semua. Dan untuk penambahan itu, dulunya kita ada penambahan penanaman di arah depan sana, blok 1, dibantu oleh perhutani. Sekitar 6 bulan, wisata Mangrove Center tutup karena pandemi COVID-19. Pemasukan dari kunjungan wisata pun seret. Beruntung, upaya konservasi mangrove berhasil ditopang swadaya warga. Sadar itu dimulai dari pertama Pak ya, membangun kebersihan. Nomor dua membangun kerukunan bareng-bareng. Baru muncul nanti kebijakan untuk bagaimana wisata menjadi daerah wisata yang representatif. Namun perbaikan tempat wisata macet lantaran anggaran dari Pemkab Banyuwangi bergeser untuk pandemi. Ada juga warga yang terganggu dengan keberadaan Mangrove Center tersebut. Nggak ngerti bagaimana Mas Hermawan, masyarakat ini terprovokasi oleh salah satu dua orang itu, bahwa kalau wisata ini maju, rumah itu mau digusur. Mumet saya Mas, mumetnya tuh minta ampun. Padahal kolaborasi pemerintah dan warga adalah faktor penting pengembangan wisata yang berbasis konservasi dan komunitas. Pegiat lingkungan dari Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Banyuwangi Ikhwan Arif mendorong pemerintah desa untuk terus meyakinkan warga akan pentingnya wisata edukasi mangrove. Jadi layak dan tidaknya mangrove sangat layak untuk edukasi. Seperti di danaunya itu kan mangrove-nya sangat rusak. Itu bisa dijadikan materi edukasi refleksinya misalnya. Terus ada yang potensinya sangat bagus, rindang, banyak burung yang ada di sana, terus kita duduk nyaman. Ini kan juga bisa menjadi bahan edukasi. Selagi wisata mangrove belum bisa buka, kelompok masyarakat Tirtawangi beralih mengelola kopi mangrove. Kata Nirwan Abror dari kelompok masyarakat Tirtawangi, ini bukan betulan kopi, tapi biji mangrove yang diolah menjadi seperti kopi. Mangrove-nya sendiri itu jenis mangrove Rhizopora yang bisa dijadikan kopi dan dijadikan teh. Nah, kenapa kami tidak membuat tehnya? Sebab tehnya itu yang bisa ditanam jadi mangrove-nya itu sendiri, Mas. Ini masih produksi lokal, karena produk ini belum punya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari kopi itu kami bisa dapat penghasilan untuk dibagi sama teman-teman di masa COVID ini. Kalau yang kami sudah jalan, sehari-harinya itu dikemas, yang berisi 1 on sama 5 on. Nah, produksinya kami setiap setengah bulan 1 kali. Organisasi lingkungan Bengkel Kreasi Indonesia Berkarya Berkibar di Banyuwangi sering mengamati ekosistem mangrove di sana. Ketika masyarakat bisa memperoleh banyak keuntungan dari mangrove, maka kesadaran untuk melindungi mangrove akan semakin tinggi. Ada beberapa tempat yang memang rusak ya, Mas. Ada beberapa tempat lagi yang mulai dalam tahap konservasi gitu. Jadi yang mulai tahap konservasi ini adalah tempat-tempat di mana di situ masyarakatnya mulai sadar nih, oh aku butuh benteng untuk istilahnya menghadapi perubahan iklim laut. Jadi tambah peran serta konservasi dari warga setempat, hamparan mangrove di depan mata saya ini mungkin tidak ada lagi.